Selamat datang para pemirsa setia di Sapa Mantaba dan bersama saya Atta Suraya. Kali ini di tempat kita ngobrol seru-seru bareng bersama dengan orang-orang inspiratif dan keren-keren banget. Dan di samping saya hari ini dengan dua bintang tamu yang luar biasa, dua kakak kelas kita yang lolos SNBP ya Mbak ya. Dengan siapa? Saya Sulfatul Hasanah. Saya Pikiran Chandra Winata. Dan ini kakak kelas kita yang lolos SNBP, luar biasa sekali. Nanti kita di sini pengen tanya-tanya seputar mungkin motivasi, kemudian kiat-kiatnya seperti apa, bisa lolos SNBP, kemudian masuk universitas yang diinginkan gitu kan. Oke, tadi dengan Mbak Zulfa. Ya, Zulfa. Oh Zulfa, Mbak Zulfa dan Mas Chandra. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Sore hari ini Alhamdulillah. masih semangat untuk puasa? Masih. Sudah seberapa jauh menahan? Oke, karena penasaran banget gimana sih kiat-kiat kakak kelas kita ini yang luar biasa lolos SNBP, mungkin kita bisa langsung tanya aja ya Mbak ya. Oke, pertama Mbak, boleh dong cerita dikit kok bisa lolos SNBP, itu prosesnya seperti apa? Kemudian pasti tentunya belajar keras banget ya, bisa diceritakan dulu gimana preparing untuk SNBP. Kalau untuk saya, kebetulan menurutku ini SNBP-nya saya hoki, bukan? Oke. Iya, benar. Terus kan waktu itu saya emang suka bahasa, jadi di SNBP kali ini aku milihnya bahasa Perancis. Oh, bahasa Prancis. Dari kelas 12 bahasa ya? Apa ya? Dari kelas 12 bahasa kan anak bahasa. Iya, Iya, benar. betul. Itu kan dari kelas 11. Oke, paham. Kalau Masnya? Kalau aku tuh apa ya, pengalaman SNBP ya. SNBP tuh menurutku tuh 90% keberuntungan. 10%-nya apa? 10% Belajar. ya nilai sih. Nilai, oke mantap. Faktor-faktor yang lain. Terus kalau soal jurusan emang nggak mau linjur. Emang maunya di IPA gitu. Oh, IPA, wow. Iya. Berarti sekarang masuk apa? Aku masuk di Teknik Kimia Teknik Kimia di Universitas UPN Veteran luar biasa. Oke, terus gimana sih perasaannya waktu tiba-tiba wah biru lolos gitu, gimana perasaannya? Kalau aku waktu itu kebetulan lupa waktu mau buka itunya kan. Nah itu kebetulan guru BK Diman, Pak Arif itu ngechat udah buka SNBP-nya belum. Terus pas ingat. aku bangun tidur aku buka, oh iya buka, langsung pas buka ya biru, terus Wow. biru ya. Oke, kalau Masnya gimana Mas? Kalau saya ya sama di WA Pak Arif bahkan kayak mikir, wah kenapa masa punya aku udah dibukain sama Pak Arif gitu kan, kalau merah malu ya. Aduh, Nah, iya. gitu. Terus setelah tak cek nih, tak buka, wah dapat biru. Pertama itu nggak apa ya, nggak percaya kalau dapat biru. Terus tak log out, tak refresh, aku login lagi, biru beneran. Biru beneran, Ya seneng banget. Seneng banget ya. Teriak-teriak. Jadi memang udah tujuan dari pengennya kimia gitu. Iya, emang Suka kimia? ya kalau dibilang suka sih ya nggak bisa dibilang suka juga gitu. Ya standar lah. Oke. Tapi yang mau juga. Paham. Terus gimana sih menurut kakak apa aja faktor utama yang bisa bikin lolos SNBP? Kalau aku sendiri menurutku ya karena nilai di semester 1 sampai 5 itu konsisten, misal menetap atau naik. Jadi di setiap semesternya itu harus naik. Tapi konsisten naik terus itu berarti? Iya, konsisten. Kalau ditanya faktor utama SNBP ya bakal jawab kayak keberuntungan. Keberuntungan itu Iya, nomor betul. satu. Tapi kita bisa mendongkrak keberuntungan itu biar tambah besar. Nanti kita bisa bahas nih hoki-hokinya di akhir ya. Ya kayak misal sebelum masukin SNBP itu kita lihat dulu prodinya, kita memiliki nilai apa. Kalau saya kan di rumpun IPA ya jelas nilai saya IPA, jadi ya kita masukinnya ke jurusan yang berbau-bau IPA gitu.
terus dilihat dari cakupan siswanya juga, yang pendaftarnya berapa, terus yang keterima berapa. Ya itu kalau bisa, kalau mau keterima ya cari yang chance masuknya tuh besar. Betul, Ya, betul. gitu. Setuju. Terus gimana nih kesan keluarga atau teman-teman ketika tahu nih, oh kamu lulus gitu? Keluarga ibu bapak gimana dengannya? Happy, bangga? Ya tentunya pasti seneng karena kalau aku juga satu-satunya anak yang pertama kali kuliah di keluarga. Oh, Masya Allah. Kalau untuk aku ya gitulah, seneng banget. Pokoknya Apalagi seneng banget ya. ibu sampai ya terharu, nggak nyangka gitu bisa terima lewat jalur nilai. Wow, luar biasa sekali loh itu teman-teman ya. Terus nih Kak, ada nggak sih strategi untuk mempertahankan nilai rapot itu? Mungkin pasti banyak kan kesibukan apa segala macam, tapi tetap konsisten mempertahankan nilai. Kalau untuk aku itu ya tetap mempertahankan nilai dari semester 1 sampai 5. Terus jangan lupa minta doa restu kedua Pasti. orang tua juga, karena itu menurutku juga sangat ngaruh. Terus juga sugesti, berpikir positif, afirmasi, kita harus positif thinking kalau bakal biru. Keren. Kalau sih ada? Kalau aku ya gitu, sama sih Sama sebenarnya. ya? Kita pertahan nilai rapor dia minimal naik sedikit lah dari semester kemarin. Nah itu kan bisa jadi penunjang banget di SNBP, karena dari universitas juga yang dipandang tuh peningkatan nilai setiap semester. Oh iya. Ya kalau bisa tuh diusahakan naik terus biar rata-rata di final semester 5-nya tuh tinggi. Ya. Kalau tadi kiat-kiat terus semangat ini untuk meningkat, mempertahankan nilai, pasti juga nggak luput dari kendala ya kan. Ada nggak struggling sama belajar, apalagi dengan lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, pasti punya strugglingnya masing-masing. Bisa diceritakan Mbak, Mas? Ada kendala misal apa ya, entah pertemanan atau mungkin dari diri sendiri kan, ini anak SMA kan memang agak labil ya, ada stres, ada depresinya dikit-dikit gitu kan, entah teman apa kita kepikiran gitu kan, ada nggak kayak gitu? Nah, kalau aku sih enggak, aku langsung yakin sama jurusan yang mau aku ambil itu. Fokus ya orangnya Iya, berarti ya? benar fokus, kayak nggak peduli temannya mau apa. Intinya fokus aja Fokus sama belajar diri sama sendiri. sekolah. Iya benar. Banyak mondok berarti atau Iya mondok. Masnya mondok nggak? Enggak. Oh enggak, berarti rumah banyak mondok. Kalau dari masnya sendiri struggling kendalanya? Mungkin kendala tuh kebanyakan dari diri sendiri ya. Oh iya. Biasanya tuh ya kalau anak sekarang ya paling malas. Oh, Terus kadang tuh kalau belajar nggak mood gitu. Mut-mutan. Ya gitu buat kita. Oke. Terus selain akademik, kakak-kakak di sini pernah ikut kegiatan di luar akademik, nggak misalnya akademik, entah ekstrakurikuler atau kegiatan di luar sekolah lainnya? Nah, kebetulan aku selama ini belum. Tapi tetap konsisten nilai ya. Iya benar. Kalau masnya? Sama. Sama, oh dua-duanya Siswa sama. pasif. Oh oke. Tapi ini ya berarti motivasi itu juga pengaruh sekali ya Iya, untuk iya. konsistensi belajar juga. Motivasi Mbak sama Mas nih, apa sih yang dipegang teguh atau punya prinsip apa nih gitu kan? Kalau aku ya intinya harus lolos SNBP itu kan, karena lolos SNBP itu jalur surga ya. Iya, dari jalur-jalur yang lainnya. Kalau Masnya? Motivasi apa ya? Kalau motivasi yang selalu tak pegang tuh pasti jalanin dulu aja. Jalanin dulu aja. Ya, gitu. Oke. Kalau misal dapatnya hal lain ya berarti itu emang jalannya sebenarnya harusnya di situ. Jangan terus kayak tidak ditentuin jalan yang lain terus ngeluh gini ya. Harus positif ya Mas ya. Iya. Luar biasa. Terus tadi kita bahas tentang hoki-hoki tadi di awal kan. Menurut Mbak nih, banyak yang bilang SNBP itu hoki-hokian. Menurut Mbak gimana? Ya menurutku sih ya juga sih. Hoki-hokian juga. Iya benar. Kenapa tuh? Kenapa bisa hoki? Karena itu kan kalau aku nggak nyangka ya, dari waktu ada pengumuman Diman, beberapa ada 80 atau 90 anak yang SNBP kan, itu aku masuk ke dalam situ, aku juga nggak nyangka kok. Alhamdulillah aku juga termasuk salah satu anak yang ada di SNBP itu. Aku juga nggak nyangka awalnya, karena aku
juga orangnya kan biasa-biasa aja, bukan yang pintar atau yang itulah. Kalau masnya kenapa kira-kira? Ya, kenapa bisa aku bilang hoki karena kayak aku yang hanya mengandalkan nilai rapor tanpa sertifikat dan lain-lain bisa keterima gitu loh, sedangkan ada yang mungkin banyak kasus ya yang dia punya achievement-nya banyak banget, ya, terus aduh kok merah gitu ya kan. tapi merah gitu ya, itu termasuk tak bilang hokinya dari situ. Oke. Kok bisa gitu loh. Iya, saya aja nggak ngerti sistem aslinya gimana gitu Iya. ya. Jadi hoki-hoki alhamdulillah ya kan. Oke, tadi kalau bahasa Perancis tuh berarti bahasa Perancis itu belajar sendiri atau gimana itu? Kan di sini kan kita nggak ada ilmu apa, nggak ada mapel bahasa Perancis ya. Kebetulan aku anaknya suka bahasa asing, terus emang suka belajar gitu kan. Mau kan teman-teman bukan dari Indo aja, nah itu kan dari luar di sosmed, nah itu kan pasti pakai bahasa asing kan. Nah itu aku suka komunikasinya nggak cuma pakai bahasa Inggris. Kalau misal kenapa ambilnya bahasa Prancis, karena kenapa nggak sastra Indo atau Inggris aja, orang pasti tanya gitu kan. Ya karena aku ingin mempelajari hal yang baru yang belum pernah sebelumnya belum pernah gitu. Oh gitu. Kalau bahasa Perancis tuh ya, itu berarti mbak belajar otodidak atau gimana? Iya, otodidak. Otodidak. Iya, karena sosial media. Tapi berarti kalau misalnya lingkupnya pertemanan internasional berarti basically mbak pakainya Inggris ya tuh? Iya. Berarti Inggrisnya udah mumpuni gitu kan? Iya, sedikit-sedikit. Perlu diolah kembali. Iya, benar. Tapi luar biasa loh, Perancis ya? Iya, Prancis. Jarang loh saya dengar biasanya Inggris, Iya, gitu sastra kan. Inggris, sastra Jerman, Indo, Belanda, Jerman. ya. Seringnya kan gitu kan. Tapi Iya. mbak milih bahasa Perancis. Emang suka Perancis? Iya, ingin mengenal yang baru aja. Pengen go there? Yes. Oke. Oke. Terus Kak, ada nggak sih tips buat adik-adik kelas 10, 11 yang lagi belajar di sini dan mungkin diberikan kiat-kiat atau motivasinya yang mungkin ada nih yang nggak fokus sama sekolahnya, ada yang masih main-main dan nggak cukup serius, bisa di plus gitu ya? Iya, kalau aku sendiri buat agar lolos di SNBP itu kita harus tetap menjaga nilainya ya, konsisten tadi yang dari semester 1 sampai semester 5 itu nggak apa kalau naik minimal berapa gitu dikit pun itu udah bisa. Kalau maksudnya ada masukan kan buat adik-adik yang masih belajar? Kalau dari saya tuh buat adik-adik itu belajar sih, kayak rajin-rajin aja. Kalau sama tugas tuh kayak ya udah ada tugas kerjain, kumpulin, kita kejar nilainya. Soalnya dari langkah pertama SNBP kan kita harus eligible dulu. Nah kalau mau ikut SNBP ya mau nggak mau harus eligible, jadi kita harus lengkap nilainya. Terus sudah lengkap nilai harus ya bisa dibilang di atas temennya lah biar bisa masuk. Dia belajar sih. Belajar. Ya, rajin. Selain itu ada yang pengen di share something nggak ke pemirsa-pemirsa di sini, dikasih motivasi mungkin, dikasih kata penyemangat, atau mungkin masing-masing dari Mbak Thomas punya moto hidupnya sendiri untuk bisa terus belajar, terus semoga sih karirnya tetap menjulang ya Mbak ya Mas ya. Ada yang Ya tetap semangat. semangat. Ya semangat. Kalau Masnya? Apa ya? Ya motivasi ya. Bener sih. Tetap semangat juga. Tetap semangat juga. Oke teman-teman. Oke, kita bisa membahas itu ya Bu ya. Kalau tadi sih udah ada beberapa pertanyaan yang saya lontarkan ya. Kalau mungkin dari Mbak Mas, ada nggak sih yang pengen disampaikan atau ucapkan pada diri sendiri kalau kalian udah berhasil lolos gitu? Ya intinya terima kasih untuk diri sendiri karena udah bisa berhasil di titik ini, di titik SNBP yang pasti orang-orang banyak yang inginkan. Betul. Kalau Masnya? Reminder to yourself lah. Kalau untuk diri sendiri sih setelah keterima SNBP ya itu yang pertama tuh harus bersyukur banget. Nah itu yang saya utamakan untuk diri sendiri. Yang kedua tuh harus lebih niat lagi karena udah dikasih kepercayaan dari univnya juga. Kalau kita dalam kuliahnya nggak niat kayak eman-eman aja gitu. Jadi walaupun udah lolos sekalipun tetap kuliah harus serius juga karena memang biaya juga,
waktu juga, kan banyak yang dikorbankan, nggak mungkin juga kita sia-siakan dengan begitu saja ya Mbak ya. Betul banget. Oke teman-teman, seru sekali hari ini saya berbincang dengan dua narasumber luar biasa kita, hebat-hebat semua, keren-keren juga. Semoga kakak-kakak semua sukses selalu di dunia perkuliahan dan mungkin di karir nanti juga akan terus sukses selalu ya Mbak Mas ya, amin. Dan buat Sobat Mantaba, sampai berjumpa lagi di Sapa Mantaba berikutnya. Dan bersama Ayah saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.